Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita menemukan nasihat dari seorang Rasul Tuhan tentang hidup sebagai orang yang percaya. Hidup sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang punya tujuan. Ini penting karena ada banyak orang hidup di dalam Tuhan, tujuannya nggak jelas. Yang penting bisa nikmati apa saja. Yang penting bisa melakukan apa saja. Tetapi dia lupa hidup ini bukan dia punya untuk dia bisa bawa dan dia berbuat sesuka-sukanya. Karena hidup ini hanya kepercayaan Tuhan atas kehidupan kita, mengelola atau mengaturnya. Sebab itu Paulus katakan hal yang penting untuk saya dan saudara, bahwa Paulus dalam hidupnya dia adalah seorang yang tahu kemana arah perjalanan hidupnya. Dia tahu bahwa ada hal yang penting yang harus dia capai dalam kehidupan ini. Karena itu dia tahu aku punya tujuan, yaitu aku tidak melakukan upaya-upaya yang hampa tanpa tujuan, tanpa ada sasaran yang akan dicapai. Dan ini menjadi peringatan untuk kita. Karena banyak kali kita ikut Tuhan, kita memakai istilah yang sepertinya rohani, mengalir saja, terserah Tuhan. Untuk hal-hal penting ini kita tidak bisa berkata seperti itu. Terserah Tuhan, mengalir saja apa yang Tuhan mau. Kita harus tahu bahwa Paulus, dia adalah orang yang dipanggil Tuhan secara istimewa. Melalui pengalaman pribadinya, dia berjumpa Tuhan. Dia rebah. Dalam hal ini Paulus, waktu perjumpaannya dengan Tuhan, dia orang rohani. Tidak ada yang bisa menganggap dan merasa Paulus bukanlah seorang rohaniawan Kristen. Tapi dia rohaniawan. Namun rohaniawan itu tidak memberi dia kepastian bahwa dia tidak boleh seperti orang yang berlari-lari tanpa tujuan. Dia tidak boleh seperti petinju yang sembarang saja memukul. Tapi dia tahu di mana sasaran yang tepat. Dia tahu bagaimana mengaturnya. Karena di sini kita menemukan, aku berlari bukan tanpa tujuan. Jadi aku sudah punya tujuan. Dan aku bertinju bukan sekedar sembarangan saja memukul tinju. Dan itu adalah peringatan untuk saya dan saudara, supaya jadi orang percaya, jangan jadi anak Tuhan yang konyol. Hidup di dunia ini gak tahu tujuannya kemana. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, tapi tidak punya sasaran yang harus dia capai dengan kekristenannya. Dan hal inilah yang menjadi peringatan untuk kita. Sebab itu Paulus katakan, karena aku punya tujuan, aku punya sasaran yang tepat, maka aku melatih tubuhku. Dan hal yang kedua, melatih hidup ini. Kita tidak langsung datang sekolah teologi dengan dosen yang sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tetapi Tuhanlah yang sempurna. Sebab itu kita diingatkan bahwa seringkali kita tidak paham hal yang penting untuk kita lakukan, yaitu miliki tujuan, miliki sasaran.
Karena jika kita tidak punya tujuan, tidak punya sasaran, maka bahasa yang kelihatan rohani yang mengalir saja, mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak selalu harus memaksa kita seperti itu. Karena jelas apa yang dikatakan ini merupakan latihan dari Rasul Paulus untuk melatih dan menguasai dirinya. Tidak mudah, tapi ini adalah suatu upaya yang dia kerjakan untuk dia dapat menggenapi aturan-aturan dari firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita untuk melatih tubuh kita dan menguasai tubuh ini, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami tidak dapat balas kebaikan Tuhan, namun kami serahkan seluruh kehidupan ini. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tahu sasaran tujuan kehidupan di dunia ini. Bapa, pegang tangan kami anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan, ingatkan kami supaya perjalanan hidup ini semua berjalan pada arah yang benar, pada arah yang diatur oleh Tuhan, sehingga dari kehidupan ini nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan. Gang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, supaya kami dapat mempertahankan tujuan sasaran dari kehidupan kami di tengah kehidupan pergumulan masalah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.